Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di cerita sebelum tidur. Hari ini aku akan menceritakan novel yang berjudul Rumah untuk Ali yang ditulis oleh Len Liu. Yes, akhirnya sampai juga di sini. Seru Rendra dengan ekspresi gembira yang tercetak jelas di wajahnya. Dia senang sekali setelah cukup lama tidak menghabiskan waktu bersama saudara-saudaranya karena kesibukan masing-masing. Akhirnya mereka bisa pergi berempat untuk mencoba tempat makan paling populer di Uluwatu. Restoran ini sudah lama masuk ke dalam list tujuan mereka selama di Bali. Setelah mobil yang dikendarai oleh Rendra merapat di parkiran, cowok itu langsung saja turun dengan diikuti oleh ketiga saudaranya. Namun langkahnya segera tersusul oleh Samuel yang juga sudah tidak sabar untuk makan di sini. Cepetan, lelet amat sih kalian, gerutu Samuel. Nata hanya geleng-geleng melihat tingkah laku kembarannya itu. Namun toh dia mengikuti saja. Setelah memasuki restoran yang dirancang dengan gaya arsitektur tradisional Bali itu, keempatnya pun mulai mencari tempat untuk duduk. Kebetulan ada satu meja yang memiliki view ke arah laut baru saja kosong. Samuel langsung saja melesat bersaing dengan Rendra untuk mendapatkan kursi dengan view terbaik. Gue menang, celetuk Samuel sambil terkekeh. Dia tertawa saat melihat Rendra mencibirnya dengan ekspresi kesal. Yuk makan, siang ini Kak Rendra yang bayarin. Dia kembali tergelak karena melihat Rendra mendeli dan bersiap mencita kepalanya. Pesan apa mas? Tanya Nata sembari menyodorkan buku menu pada Saripta. Namun dia mengernyit saat melihat Saripta tak menyambut buku tersebut. Saat Nata memperhatikan dengan jelas, rupanya Saripta terlihat sedang melamun. Mas? Panggilan itu membuat Saripta tergugah dari lamunannya. Dia mengerjap heran saat melihat ketiga adiknya tengah menatapnya dengan ekspresi serius. Apa? Tanya Saripta heran. Lo ngelamun? Rendra balik bertanya. Siapa? Enggak, Saripta berkelit. Dia langsung menyambar buku menu dari tangan Nata dan memilih secara acak makanan yang ada di list rekomendasi chef. Pesan ini Rendra yang bayar kan? Mas, peretas Rendra langsung disambut tawa setuju dari Samuel dan Nata. Setelah melihat saudara-saudaranya tak lagi memperhatikannya, diam-diam Saripta mengembuskan napas lega. Sejujurnya sejak tadi pikirannya memang sedang tidak berada di sini. Dia mengkhawatirkan sesuatu dan itu sungguh tidak ingin mengakui ini. Dan dia sungguh dia tidak ingin mengakui ini. Ya, si Ali, si bungsu, tidak ikut dalam acara hari ini. Tak ada yang berniat untuk mengajak Ali dan merasa sepakat untuk meninggalkan cewek itu di villa bersama para pelayan di penjaga villa. Dalam kondisi normal, Saripta tidak peduli sama sekali jika Ali tertinggal seperti ini. Masalahnya kenangan akan peristiwa semalam saat adiknya itu mencoba menenggelamkan diri di laut terbayang kembali di kepalanya. Masalah lainnya lagi hanya dia yang tahu tentang peristiwa semalam. Alhasil sedikit banyak ada kekhawatiran muncul di kepalanya. Bagaimana kalau Ali nekat lagi? Bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan Ali? Berbagai pertanyaan itu terus berkecamuk di kepala Saripta, menguasai suasana hatinya dan membuat fokusnya hilang. Abis ini kita ke tempat pusat oleh-oleh kan? Kita harus kebeli banyak hal. Nata bersuara dengan tak jelas karena sambil mengunyah makanan. Kunyah dulu baru ngomong, tegur Rendra. Dia tak suka kalau Nata berbicara saat mulutnya masih penuh. Pasti sih, ya kan mas? Tanya Samuel sambil melirik Saripta yang sadar tadi hanya diam. Dia lalu melempar tatapan pada Nata dan Samuel dan mereka bertiga sama-sama memperhatikan Saripta. Lo dari tadi diam mulu mas, kenapa? Gak suka di sini ya? Tanya Nata bak-bakan. Sadar kalau kembali jadi pusat perhatian, Saripta pun mendengus setelah memasukkan suapan terakhir ke mulutnya. Barulah dia bersuara.
Gue nyaman aja di sini, cuma lagi malas aja. Ya elah mas, apa sih yang bikin lo malas gini? Samuel langsung menyambar. Kenapa? Kemarin lo happy-happy aja ada perasaan. Rendra ikut berbicara. Enggak suka sama tempat ini mas, tanya Nata. Seharusnya bilang kalau nggak suka di sini biar kita cari tempat lain. Perhatian adik-adiknya tuh membuat adik Saripta tersentuh. Sekaligus serba salah. Dia senang mereka semua memperhatikannya, namun bagaimana kalau mereka tahu kalau dia tengah mengkhawatirkan Ali? Gue nggak apa-apa kok, kata Saripta menenangkan. Besok kita pulang, ya kali kita nggak nikmatin hari terakhir kita di sini. Mood gue cuma lagi nggak bagus aja. Penjelasan itu membuat Rendra, Samuel, dan Nata mengangguk paham. Saripta memang cukup sering mengalami perubahan suasana hati sehingga mereka sudah terbiasa akan itu. Habis ini kita mau ke pusat-pusat oleh-oleh, mas, gimana menurut lo? Nata yang paling bersemangat saat membahas oleh-oleh merasa perlu memastikan itu pada Saripta. Kalau kalian pergi bertiga aja bisa nggak? Gue males soalnya. Ucap Saripta tiba-tiba. Lah mas, masa lo nggak ikut? Protes Samuel. Nggak seru lah mas kalau lo nggak ikut, imbu Nata. Namun si kabar langsung diam saat melihat Rendra memberi tatapan tajam pada mereka, mengisyaratkan keduanya untuk tidak memaksa Saripta. Melalui pandangan matanya, Rendra mencoba memberi kode kalau si sulung mungkin saja sedang ingin sendirian. Bisa mas, kata Rendra penuh pengertian. Tapi lo sendiri gimana? Gue balik ke villa duluan, jawab Saripta sambil membereskan barang-barang yang sempat dia keluarkan dari tas kecil. Kalian saling jaga ya, kalau udah apa-apa langsung kabarin. Siap bos, jawaban kompak dari ketiga adiknya itu berhasil mencipta tawa di wajah Saripta. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 menitan menggunakan ojek daring, Saripta kini telah mencapai di villa yang mereka tempati selama di Bali. Dengan langkah tergesa, cowok itu membuka pintu lalu mencari keberadaan Ali di ruang tengah. Namun nihil, langkahnya kemudian bergerak menuju dapur, taman belakang, hingga melempar pandang ke arah pantai dari balkon lantai 2. Tetap saja dia tidak menemukan keberadaan Ali. Jantung Saripta berdegup kencang, kekhawatirannya muncul lagi. Saat itulah dia baru ingat kalau malah melewatkan kesempatan untuk mencari Ali di kamarnya. Tanpa membuang waktu, Saripta langsung bergerak menuju kamar Ali yang berada di lantai 2 di sisi barat villa ini. Kamar ini terletak paling ujung dan sedikit bersembunyi, mungkin karena itulah dia tadi melupakan keberadaan kamar Ali. Sesampainya di depan pintu, Saripta langsung saja membuka pintu kamar tersebut. Ketegangannya mengendur saat melihat Ali sedang duduk bersandar di tembok. Pandangannya kosong sementara tangannya memeluk lututnya yang ditekuk. Setidaknya dia nggak bikin masalah lagi, batin Saripta. Ali sendiri baru tersadar dari lamunannya saat mendengar pintu kamarnya dibuka secara tiba-tiba. Matanya mengerjap saat melihat keberadaan kakak sulungnya itu. Terlebih Saripta terengah-engah dan keringat membasahi pelipisnya. Mas, gumam Ali bingung. Seingatnya keempat kakaknya tadi bilang atau akan jalan-jalan tanpa mengajaknya. Lantas kenapa sekarang Saripta berada di sini? Saripta sendiri berdeham canggung. Dia mencoba menutupi kekhawatirannya dengan memasang ekspresi dingin. Selama beberapa waktu, dia hanya menatap Ali dengan sorot mata yang sulit untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Gue masih gak habis pikir sama kelakuan lo semalam. Pada akhirnya hanya kalimat itu yang terlontar dari mulut Saripta. Ali hanya terdiam tanpa berniat merespon pertanyaan itu. Perasaan takut dan lelah masih menguasainya setelah kegagalannya semalam. Jika Saripta tidak habis pikir apa yang ditindakannya semalam, kini justru Ali yang tidak habis pikir. Pantaskah jika salah satu dari penyebab kenekatannya itu malah mempertanyakan alasannya? Di saat orang lain berjuang mati-matian untuk hidup, lo justru malah mau ngilangin nyawa lo sendiri. Lo seharusnya bersyukur. Saripta berdecak jengkel.
Lo harusnya mikir, lo masih hidup sampai detik ini karena bunda yang nyelamatin lo waktu itu. Lo gak tahu diri, bunda udah ngorbanin hidupnya demi lo. Tapi lo malah mengakhiri hidup lo sendiri. Pikir li, sia-sia bunda ngorbanin nyawanya buat manusia kayak lo. Lagi-lagi terdiam, dia sudah terlalu lelah untuk menanggapi segala ocehan kakaknya itu. Hanya saja tahu-tahu air matanya meleleh membasahi pipi. Dia kembali terisak tanpa suara dan tak peduli saat Sadipta akhirnya melangkah keluar dari kamar. Satu hal yang Ali syukuri saat ini bahwa kakaknya itu tidak mengajarnya lagi hari ini. Abimanyu menguap tertahan sambil melepaskan kancing ke meja bagian atas. Hari ini sudah larut malam dan dia baru kembali ke villa setelah menghabiskan waktu seharian bersama keluarga besarnya, kecuali keempat putranya. Abimanyu sangat paham anak muda seperti keempat putranya pasti akan bosan kalau harus menghadiri rangkaian acara yang lebih banyak melibatkan orang tua. Karena itulah tadi dia sengaja membiarkan Sadipta, Rendra, Samuel, dan Nanta menjalankan agenda mereka sendiri. Rasa kantuk semakin menyerang saat laki-laki itu memasuki ruang tengah. Hari ini villa besar ini hanya diisi oleh keluarga kecilnya saja. Kebetulan sanak kerabat lain yang awalnya menginap di sini mulai kembali ke kota masing-masing sore tadi. Alhasil suasana malam itu terasa begitu sepi, membuat kantuknya semakin menguat. Saat ini dia hanya ingin tidur. Namun gerak langkahnya menuju kamar di lantai 2 terhenti saat dia melewati ruang keluarga. Terlihat olehnya putri bungsunya itu tertidur di sofa dengan posisi yang tidak nyaman. Abimanyu berdiri diam, menatap putrinya itu dengan perasaan malas, seolah-olah anaknya itu adalah sebuah kesialan yang harus dia hindari. Hanya saja mungkin karena hari ini sedang tidak fokus atau bagaimana, entah mengapa pemandangan alien tertidur itu membuat hatinya terenyuh. Adegan semalam saat Oma mempermalukan Ali terbayang lagi di kepalanya. Tak bisa dipungkiri sedikit banyak ada rasa bersalah dalam diri Abimanyu melihat Ali diperlakukan seperti itu. Bagaimanapun adalah keputusannya menikahi Qianlei yang memang pengasuh untuk keempat anaknya. Jadi tidak seharusnya Ali mendapat penghinaan karena terlahir dari rahim seorang pembantu. Namun ego serta dendamnya telah membuat Abimanyu membutakan mata dan memulihkan telinga saat melihat ketidakadilan itu. Saat ini ada dua pihak yang bertarung dalam diri Abimanyu. Di satu sisi dia merasa iba melihat Ali yang terlihat begitu tidak nyaman. Rasa kasihannya muncul saat melihat pipi Ali yang begitu tirus. Padahal Ali kecil dulu memiliki pipi yang gembul. Namun di sisi lain egonya yang tinggi itu ingin sekali membenci anaknya itu. Setelah membiarkan perang kecil dalam dirinya berkobar, Abimanyu akhirnya memutuskan untuk menuruti kata hatinya. Dia meletakkan tasnya di sofa, lalu mulai menggendong Ali dan membawanya ke kamar. Langkahnya perlahan menaiki tangga satu persatu, lalu menuju kamar yang posisinya paling tersembunyi itu. Setelah susah payah membuka pintu menggunakan ujung jari, Abimanyu akhirnya berhasil masuk dan memberikan Ali di tempat tidur. Masih dalam keheningan, Abimanyu pun mulai membetulkan posisi tidur Ali dan menyelimuti tubuhnya. Namun di momen itu tiba-tiba tangan Ali bergerak memegang tangannya. "Ayah, jangan." Jantung Abimanyu terasa berhenti sesaat. Matanya menyipit memperhatikan raut wajah Ali yang jelas sekali lelap dalam tidurnya. Apa mungkin putrinya ini mengigau? Kangen ya. Kata-kata itu menyambar hati Abimanyu secara tiba-tiba. Matanya mulai berkaca-kaca, dadanya diselimuti sebuah perasaan yang dia cukup yakin apa itu. Bahwa ada satu sisi dirinya yang merindu anak gadisnya itu. Ali melangkah memasuki area makam sambil membawa beberapa tangkai bunga.
Kemarin dia berpulang dari Bali dan hari ini memutuskan untuk mendatangi makam Bunda selain karena perasaan kangen yang menggebu, juga karena ada banyak hal yang ingin dia ceritakan pada sang Bunda. Langkah Ali terus bergerak semakin dalam memasuki area makam setelah tiba di blok ketiga dan berbelok dekat sebuah pohon besar, sampailah dia di sebuah makam yang dikelilingi batu pembatas warna putih. Terukir nama Gianla di atas batu nisan yang juga berwarna putih. Ali pun berjongkok di samping makam itu, senyumnya terulas, kerinduannya jadi sedikit terobati. Walau kenyataannya rindu itu tak pernah akan bisa terbayar lunas. Sebab raga bundanya kini sudah menjadi satu dengan bumi, juga dengan jiwa yang sudah tenang di sisi Tuhan. Ali datang Bunda. Jemarinya perlahan membelai nisan tersebut dengan penuh kasih. Tangannya mulai membersihkan sedikit kotor yang berada di nisan Gianla. Dia lalu mencabuti rumput-rumput yang mulai bermunculan di permukaan makam. Setelah merasa sedikit lebih bersih, Ali pun meletakkan beberapa tangkai mawar putih yang dia telah bawa. Selama beberapa waktu Ali terdiam. Dia membiarkan angin sepoi-sepoi menerpa raga yang sedang merindu itu. Mampus goblok anjing. Kaget anjir, astagfirullah.